Halo teman-teman, bertemu lagi di ibadah anak GKI Nagel bersama saya Lovina dan Hans. Untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memulai ibadah ini. Tolong berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Mari kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. Selamat pagi adik-adik, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Wow, Kak Linda lihat semua adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, supaya Tuhan pimpin waktu kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu selama 1 minggu ini Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa kembali lagi memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk taat, untuk siap mendengarkan, untuk dapat mengerti firman yang ingin Kau sampaikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pembacaan firman ini di dalam tangan kasih Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang hukum kasih yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Sebelum Kak Indah lanjutkan, pertanyaan yang penting adalah yang harus kita perhatikan, sebenarnya siapa sesama manusia itu? Tuhan Yesus juga pernah ditanyakan tentang pertanyaan yang penting ini, yaitu siapakah sesamaku manusia Tuhan?
Dan pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Di Alkitab dituliskan di Lukas 10 ayat 25-37. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Siapa di sini yang pernah mendengarkan cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Adik-adik bisa membacanya di Lukas 10 ayat 25-37. Dan sebentar lagi Kak Linda akan putarkan sebuah video tentang perumpamaan Tuhan Yesus ini. Adik-adik perhatikan baik-baik agar adik-adik mengenal dan tahu siapa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan sesamamu manusia. Perhatikan dengan baik-baik ya videonya. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, tetapi ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Adik-adik, setelah kita membaca Lukas 10 ayat 25-37 dan melihat bahkan memperhatikan video yang diputarkan Kak Linda tadi, kira-kira pertanyaan awal Kak Linda tadi yang paling penting tentang siapa sebenarnya yang dimaksud Tuhan Yesus dengan sesamamu manusia? Apakah adik-adik sudah bisa menjawabnya? Apakah seorang imam yang pertama kali melihat ada orang lain yang butuh pertolongan karena dia sedang dirampok, atau orang Lewi? Siapa menurut adik-adik? Apakah orang Samaria yang paling terakhir membantu sampai merawat orang yang sedang dirampok tadi? Betul adik-adik, yang dimaksud Tuhan Yesus dengan sesamamu manusia adalah orang Samaria. Adik-adik, pada saat itu jika Tuhan Yesus memilih orang Samaria sebagai sesamamu manusia bagi orang yang dirampok tadi, sungguh sangat menarik. Karena pada waktu itu orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak mau berteman, adik-adik. Orang Yahudi menganggap orang Samaria berbeda sehingga tidak mau berteman. Jangankan berteman, adik-adik. Orang Yahudi tidak mau bertegur sapa, menyapa itu tidak mau, adik-adik. Jangankan berteman, bermain bersama gitu, atau ngobrol-ngobrol, tidak mau orang Yahudi berteman. Menyapa saja, say hello, kalau ketemu gitu ya adik-adik, halo, tidak mau orang Yahudi sama Samaria. Sehingga
siapapun yang mendengarkan atau membaca perumpamaan Tuhan Yesus tidak akan berpikir kalau orang Samaria akan bersedia membantu bahkan merawat orang yang sedang mengalami kesulitan tadi, orang yang dirampok tadi. Karena baik seorang imam maupun orang Lewi yang pada saat itu pastinya sama-sama seorang Yahudi, mereka tidak mau repot, tidak mau menolong orang yang sedang kesusahan tadi. Sedangkan Tuhan Yesus memilih orang Samaria, orang yang dianggap berbeda, orang yang dianggap tidak layak untuk menjadi teman gitu ya. Tapi dia yang menolong. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus mengajarkan, menjawab pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Orang Samaria lah jawabannya. Adik-adik, di sini Tuhan mengatakan melalui perumpamaan itu bahwa kita harus memberi pertolongan, mengasihi orang tanpa melihat perbedaan. Kita mengasihi orang, menolong orang, semua orang yang membutuhkan pertolongan kita tanpa terkecuali. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mengasihi semua orang, baik kita kenal maupun tidak kenal, baik orang itu berbeda maupun tidak berbeda, baik orang itu dalam keadaan baik dengan kita maupun pada saat masih kita tidak baik atau bermusuhan dengan orang itu, saat orang itu membutuhkan pertolongan kita, Tuhan Yesus mengatakan kita harus menolongnya. Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa sesama manusia adalah semua orang tanpa terkecuali. Semua orang kita harus mengasihi. Saat Tuhan Yesus memberikan hukum kedua, mengasihi sesamamu manusia, artinya Tuhan Yesus ingin kita mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Tidak melihat dari suku mana, tidak melihat dari agama apa, besar atau kecil, baik atau tidak baik, kaya atau miskin, semuanya perlu kita kasihi, semuanya perlu kita tolong apabila mereka membutuhkan pertolongan kita. Bagaimana dengan adik-adik? Kepada siapa adik-adik akan mengasihi atau menolong? Kepada siapa adik-adik akan menunjukkan kebaikan adik-adik setelah mendengarkan perumpamaan Tuhan Yesus? Benar adik-adik, kita harus menunjukkan kasih, menunjukkan kebaikan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sendiri mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Saat Tuhan Yesus datang ke dunia, mati untuk disalib, untuk apa? Menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus rela meninggalkan tatanya di surga karena mengasihi kita semua dan menderita di dunia untuk menebus dosa manusia. Seberapapun kebaikan kita untuk membalas kebaikan Tuhan, tidak akan terbalas. Ya, adik-adik. Jadi, kita mengasihi semua orang, menunjukkan kebaikan kepada semua orang, bukan karena terpaksa, tapi karena kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang sudah baik itu sudah menolong kita, menebus dosa-dosa kita. Yuk adik-adik,
Kita semua mau belajar untuk mengasihi semua orang dengan tidak membeda-bedakan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengingatkan kepada kita betapa Tuhan mengasihi kita semua manusia. Tidak membeda-bedakan. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa semua manusia. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, menjadi saluran kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai teman-teman, sekarang waktunya ayat hafalan kelas kecil. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sekarang kita pakai gerakan. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Dihafalkan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Teman-teman, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Maka mari kita mengasihi sesama kita. Mari kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah 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 indah oh indah.
Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai beribadah. Tolong berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah, dadah, dadah.